melakukan eh, ya, ketika kita melakukan apa namanya mitigasi ataupun melakukan implementasi dari perencanaan mitigasi risiko tersebut tentu ada biayanya. Ataupun kita nggak hanya biaya, di situ kita butuh resource, ya, kita butuh waktu, ya kan? Ah ini sesuai dengan berjalannya eh, life cycle dari proyek itu sendiri ya tentu akan meningkat. Ya, ini yang common practice yang terjadi seperti itu. Jadi eh, risikonya akan berkurang, tapi tentu ada konsekuensi yang harus kita keluarkan, baik itu resource-nya, manpower-nya, ataupun biayanya, ataupun waktunya itu tentu akan meningkat seperti itu. Oke, nah ini overview yang ada di PM Book sendiri, basically ya, kalau kita menggunakan acuannya ada yang biasanya sering kita lakukan adalah dari PM Book, baik PM Book 6 ataupun edisi terakhir PM Book 7. Nah, terkait dengan risk management itu sendiri, di PMI sendiri juga ada yang namanya Standard for Risk Management. Nah, nanti teman-teman yang mau belajar mengenai risk management ataupun mau rencana untuk mengambil sertifikasi ini, silakan mendownload dari PMI ya, pmi.org, buku tersebut. Itu cukup detail membahas mengenai apa namanya, tidak hanya identifikasi, tapi pun eh, how to manage risk itu sendiri seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat dari PM Book, itu ada beberapa step. Jadi, step pertama adalah tentu kita harus bikin namanya perencanaan. Planningnya apa sih? Seperti itu. How to manage risk. Itu kita bilang sebagai bagian dari plan risk management. Nah, step keduanya adalah identifikasi. Ya, setelah kita buatkan rencananya, tentu kita membuatkan semacam risk register, identifikasi dari risk-risk yang akan kita yang ada dari sebuah proyek, ya kan? Lalu kita setelah kita identifikasi, ya, eh, main cost-nya apa, ya, nanti ada tabelnya, jadi mudah untuk untuk dimengerti. Main cost-nya apa, impact-nya apa, lalu kita coba buatkan analisa. Analisa ini basically ada dua, ya, ada yang sifatnya kualitatif, ini yang paling sederhana, ya, kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Kualitatif ini sifatnya mengurutkan level dari risk yang ada. Jadi kita urutkan dulu risiko-risiko yang sifatnya ekstrim, ya, sifatnya ekstrim paling tinggi. Itu yang benar-benar setiap orang harus awasi. Mungkin nggak hanya orang, tapi organisasi harus awasi itu, ya. Nah, diurutkan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sebisa mungkin, sedetail mungkin agar kita bisa memitigasinya. Nah, biasanya orang sering tidak menggubris dalam arti tidak eh, memperhatikan risiko-risiko yang sifatnya kecil. Dan itu sangat berbahaya terus terang. Artinya, meskipun risiko itu pada saat ini kelihatan tidak terlalu berisiko, bisa jadi nanti pada saat berjalannya proyek, itu bisa level risikonya bisa meningkat. Seperti itu. Oke, nah kembali lagi tadi kualitatif, lalu yang berikutnya ke arah kuantitatif. Ya, jadi kuantitatif itu lebih ke arah analisa secara, sorry, secara numerikal analisis. Dan ini tidak perlu semuanya project, ya tergantung tipikal projectnya ataupun level level dari risikonya dilakukan yang namanya numerical analysis ataupun kuantitatif analysis. Oke, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, lalu berikutnya adalah setelah kita buat yang tadi identifikasi, perencanaan, identifikasi, analisa, lalu pertanyaannya adalah how to respond, how to mitigate the risk yang kita sudah identifikasi. Nah, kita buatkan perencanaan seperti itu. Setelah kita buat perencanaan untuk merespon risiko-risiko yang ada, kita coba develop lebih lanjut how to implement. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan agar level dari risiko tersebut
bisa kita kurangi atau risikonya bisa kita hilangkan. Nah, baru setelah itu kita record semuanya, apa yang kita sudah lakukan, kita review statusnya, monitoring and closing. Ya, jadi risk management itu tidak hanya satu cycle, tapi sifatnya berulang kali. Kita review sampai end of the project. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, nah tadi yang sudah dijelaskan, risk management proses itu buat perencanaan, ya, eh, terkait dengan risk management plan-nya seperti apa, how to manage risk, ya. Kedua, kita melakukan identifikasi, ya, jadi kita buatkan listnya, risiko apa aja, lalu analisanya seperti apa, mitigasi seperti apa, ya kan, lalu implementasinya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Nah, ini jadi prosesnya adalah yang tadi itu, identifikasi, analisa kualitatif, kuantitatif, meskipun kuantitatif ini tidak semua proyek dilakukan ya, karena butuh effort yang lebih, ya, butuh effort yang lebih dibandingkan kualitatif. Oke, lalu kita lakukan risk plan, respon, implementasi, lalu monitoring. Oke, ini yang tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut lagi. Nah, seperti halnya yang digambar ini, ada tikus ya. Tikus ini kita umpamakan lah ya, mau mencoba memasuki wilayah baru. Ya, jadi lalu tikus-tikus ini coba melihat risiko apa aja yang akan mereka hadapi. Ya, di situ ada anjing, ada kucing, ataupun binatang-binatang lainnya, misalnya bebek. Jadi mereka coba kalkulasi nih, analisa risiko tersebut. Wah, kalau anjing kira-kira interest nggak terhadap tikus? Seperti itu. Kalau diperhatikan, anjing interestnya cuma sekian poin. Tapi kalau kucing, wah, luar biasa interestnya terhadap tikus dibandingkan binatang-binatang lainnya. Jadi ya inilah salah satu contoh dari perform identifikasi ataupun analisa risiko yang sifatnya kualitatif atau membuatkan ranking dari risiko yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini salah satu contoh yang sifatnya kualitatif risk analysis. Jadi di situ yang biasa yang common ya, yang common itu ada dua. Kalau kita lihat di sini kita apa namanya ada dua hal utama yang harus diperhatikan. Probability risiko terjadi itu seberapa besar? Ya, apakah biasanya ya itu mereka bagi menjadi 5 bagian, misalnya sangat jarang, atau unlikely, atau moderate, occasionally, atau likely, atau very likely. Jadi mereka dibagi ya seperti ini. Jadi eh, kalau lihat dari sorry eh, apa probability-nya biasanya ya ada tiga bagi tiga ataupun menjadi 5. Nah, sisi ininya sisi Y-nya adalah probability, sisi X-nya itu sifatnya impact. Jadi risiko itu memiliki impact terhadap sebuah event ataupun kondisi ya ataupun organisasi itu seperti apa? Apakah impact-nya insignificant, minor, moderate, major, ataupun katastrofik? Nah, ini nanti akan kita jelaskan lagi nih. Ada contoh-contohnya sebenarnya. Tapi seharusnya ini sifatnya masih apa ya? Masih melihat dulu lah secara sederhana. Nah, ini salah satu contoh nih kalau kita lihat di sini setelah kita lakukan analisa ya, setelah kita lakukan analisa kita buat misalnya nih levelnya risiko itu tinggi ya, misalnya terkait dengan safety lah misalnya ya. Safety yang sifatnya bekerja di ketinggian. Ya, jadi probability-nya seperti apa? Kalau tanpa safety mungkin tinggi ya, misalnya tanpa adanya apa namanya safety harness ataupun dari apa net ya net.
Jadi kalau kita kerjanya tanpa perencanaan ya mungkin saja probability orang jatuh tinggi misalnya, jadi 5. Oke, lalu impact-nya kalau orang jatuh adalah mati, meninggal. Ya, amit-amit. Jadi katastrofik. Jadi kalau ya basically kita kalikan saja nih probability-nya 5, impact-nya 5 menjadi di level 25, level tertinggi yang sifatnya merah, misalnya di sini. Kalau lihat ini ya, arrow saya ya di sini ya. Jadi basically pada saat kualitatif analisis, kita buatkan semacam ranking, risiko mana yang sifatnya paling tinggi. Lalu kita coba daftarkan lagi, kita urutkan lagi nih, yang paling tinggi yang mana. Baru setelah itu kita lihat risiko mana yang memang membutuhkan pengawasan lebih. Seperti di situ. Jadi kita buatkan misalnya 8 top risk ataupun 10 top risk ataupun mungkin bisa sampai tergantung manajemen ya, permintaan dari manajemen bisa mencapai 15 ataupun 20 top risk. Nah, di sini ada salah satu contoh di salah satu proyek kita bikin 8 top risk lah seperti itu. Ya, misalnya terkait dengan partnership agreement ya, misalnya kalau kita punya konsorsium atau apa, kita eh, buatkan itu ya, ataupun terkait engineering ataupun terkait dengan constructability, sosioekonomik ataupun preman di sekitar lokasi tersebut, ataupun ada risiko-risiko terkait dengan election pada tahun 2023 seperti itu ya. Jadi kita buatkan semacam registernya risiko tersebut ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini tetap maksudnya kita masih di kualitatif risk analysis ya. Jadi kalau lihat di tabel yang warna ungu ya, tabel yang warna ungu di sini ada level-levelnya, ada skalanya, probability-nya, impact-nya. Nah, ini ada semacam apa ya, bakuan standar. Jadi yang memang pada saat kita melakukan analisa itu kita buat semacam bakuan standar, misalnya untuk ini apa? Misalnya kondisi ini masuk dalam kategori impact-nya apakah eh, di level yang bawah ya, low ataupun menengah ya, ataupun tinggi. Nah, ini harus kita definisikan di awal. Jadi kalau kita bisa bilang ya sebagai risk appetite lah seperti itu. Ya, ini nanti di slide berikutnya akan kita coba jelaskan lebih lanjut ya terkait hal ini yang tabel warna apa namanya, warna purple. Oke, di bawahnya ini ada risk ranking matrix ya. Di sisi sebelah kiri ini ada yang sifatnya negatif ataupun threat ya. Tentu di hal yang sama kita juga harus buatkan semacam risk yang sifatnya opportunity. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita melihat dari si level threat-nya, ancamannya, tapi kita juga sebisa mungkin buat dari level opportunity-nya. Ya, selalu dua itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ISO 31001 itu orang bilang gini, balance risk, balance risk management. Artinya risk itu harus seimbang ya antara threat dengan opportunity. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini kita harus buatkan semacam kategori ya. Misalnya impact terhadap cost berapa, impact terhadap schedule seperti apa, ataupun progress seperti apa ya. Lalu impact-impact lainnya, misalnya dari proyek kita yang akan kita jalankan, misalnya impact terhadap environment, reputation, sosiologi, ataupun legal. Nah, ini salah satu contoh. Jadi memang itu harus kita spesifikasi dari awal. Dan kita harus sepakat, ya salah satu caranya adalah kita kumpulkan project team ataupun departemen ya terkait. Jadi kita duduk bersama ya. Mungkin kita bisa panggil SMI atau subject matter expert untuk diskusi, memberikan masukan-masukan. Jadi seperti itu. Lalu kita buat misalnya ya untuk level low apa aja di kondisinya gitu. Untuk level minor seperti apa. Jadi dibuatkan seperti itu. Mohon maaf kalau seandainya saya nggak bisa share ini karena sifatnya internal ya. Jadi mungkin eh, yang bisa saya sharekan di sini adalah semacam tabelnya seperti apa. Contoh saja, example seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi tidak hanya sifatnya negatif ya, tapi juga kita juga harus bisa yang sifatnya
opportunity juga. Ya, jadi benefit opportunity. Jadi dua hal itu harus seimbang. Oke, ini salah satu visualisasi dari probability dan impact ya. Misalnya ada kambing, dia ada lewatin gorong-gorong kecil ya. Jadi low impact, low probability, ataupun di sisi lainnya dia, kalau ada risiko misalnya tidak hanya gorong-gorong, tapi di dalamnya ada benda-benda yang sangat berbahaya ya dan sangat lebar, artinya dia akan memberikan impact yang sangat negatif. Tentu juga kemungkinan dia berhasil lompat tentu akan sangat minim, artinya high probability terhadap risiko yang sifatnya threat. Nah, ini simple, salah satu contoh sederhana dari risk probability versus risk impact. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita siapkan sesi untuk untuk diskusi lebih lanjut. Oke, nah jadi yang tadi itu kita sudah membahas mengenai eh, kualitatif. Kualitatif itu sifatnya mengurutkan level dari risiko. Kita urutkan dulu seperti itu. Oke, biasanya dari level yang ekstrim ke level yang paling low. Ya, biasanya ya, commonly ya, yang kita awasi benar-benar awasi adalah yang levelnya ekstrim, high, ya, sama medium. Tapi untuk levelnya low, mungkin kita masukkan semacam watch list lah, watch list seperti itu. Oke, lalu setelah kita lakukan kualitatif, nah informasi-informasi dari kualitatif ini kita masukkan menjadi kuantitatif. Kuantitatif itu sifatnya analisa yang sifatnya numerical analysis. Ya, jadi ada satu metode ya kita sering pakai, yang sering orang tahu lah, commonly ya, Monte Carlo. Ya, jadi Monte Carlo ini melakukan analisa ini forward and backward. Artinya dia melakukan bolak-balik dan biasanya iterasinya bisa mencapai 2.500 kali analisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah eh, dia bisa lebih spesifik sebenarnya. Bisa lebih spesifik memberikan kita informasi dengan adanya risiko ini ya ataupun opportunity ini kira-kira probability project kita sukses itu berapa persen ya. Misalnya di sini ada 85%, ada 60% ataupun berapa persen seperti itu. Nah, tidak hanya terkait dengan schedule, tapi biaya-biaya juga mereka bisa lakukan analisa. Tapi tentu tergantung dari data yang kita input, ya, dari data yang kita input. Yang commonly dilakukan, ya, yang commonly dilakukan adalah kita mengetahui probability keberhasilan dari proyek tersebut dilihat dari sisi schedule-nya, ya. Dilihat dari schedule-nya kira-kira berapa persen sih. Nah, baru kita melihat secara cost biayanya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu aplikasi ya. Ini mohon maaf saya sebutkan namanya, software-nya, bukan berarti saya jualan ya. Ini salah satu contoh yang sering dipakai. Di sini ada Oracle Primavera ya, yang commonly used by planner lah gitu. Jadi eh, di sini dilakukan beberapa pemodelan option-option dari kondisi-kondisi yang ada ya. Lalu nanti hasilnya dia bisa memberikan salah satunya adalah probability dari apa cost maupun schedule ya, apakah dia di 85%, 80% ataupun lebih kurang dari 60%. Lalu nanti dia akan memberikan estimasi terkait dengan cost. Nah, tidak hanya itu, di sisi lain juga dia akan memberikan analisa yang lebih spesifik ya. Jadi kita bisa bilang tornado diagram lah. Jadi item-item apa sih yang yang akan memberikan dampak apa terhadap proyek yang paling besar. Eh, di sini dibilangnya sensitivity analysis. Misalnya kalau di EPC misalnya ada pekerjaan electrical akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, karena mungkin karena keterlambatan electrical, schedule-nya jadi lebih panjang, lebih lama seperti itu.
Nah, kalau lihat dari gambar yang sebelah kanan ini yang tadi itu, jadi in case kita memberikan beberapa opsi-opsi alternatif-alternatif dari schedule dan eh, aplikasi ini, analisa ini akan memberikan opsi-opsi schedule apa misalnya dari opsi A, opsi B, opsi C, alternatifnya seperti apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi itu ya, jadi ada yang namanya kualitatif, ada yang namanya kuantitatif analisis. Dan itu tentu akan sangat bermanfaat, akan sangat menolong berjalannya sebuah proyek. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang di PMBOK sendiri ada strategi nih, bagaimana merespon threat atau ancaman. Ya, salah satunya, tapi tergantung sih ancamannya seperti apa ya. Jadi yang gampangnya adalah kita escalate. Jadi sebagai project manager mungkin kalau kita tidak bisa menghandle dalam arti eh, kita beranggapan bahwa risk ini bukan di level kita, kita punya authority untuk mengescalate ke level yang lebih tinggi, misalnya ke level sponsor ataupun project director. Ya, kita coba diskusi aja, Pak, ini ada risiko seperti ini nih. Kira-kira mitigasinya seperti apa? Jadi kita coba tanyakan dari authority yang lebih tinggi. Lalu di sini ada avoid ya ataupun kita transfer. Yang commonly terjadi di lapangan adalah, nah risiko ini kita transfer nih ke subkon. Nah itulah gunanya subkon. Jadi semua risiko yang ada semaksimal mungkin kita transfer risiko tersebut ke subcontractors. Ataupun yang tadi disampaikan kita coba setelah kita melakukan analisa, kita coba melakukan mitigasi, implementasi dari mitigasi-mitigasi risiko yang ada. Seperti itu. Nah, at the end, ada beberapa risiko yang cukup sulit untuk kita handle. Ya, ada beberapa risiko yang cukup sulit kita handle. Nah, dari awal kita kita bisa bilang kita terima risiko tersebut tentu dengan konsekuensi kita harus menambahkan nilai dari kontingensi pada saat kita melakukan estimasi dari budgeting sebuah proyek. Nah, jadi untuk trade ada beberapa opsi strategis untuk merespon, yaitu escalate, avoid, kita transfer ke subkon ataupun pihak lainnya, kita lakukan mitigasi, ya, ataupun kita terima risiko tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan opportunity. Nah, jadi tidak hanya risk, tentu kita harus melihat opportunity yang ada di lapangan. Kesempatan-kesempatan ya sama halnya tadi dengan trade, kita coba escalate ke higher level, ya, ataupun kita explore lagi nih, kita explore lagi supaya nanti opportunity-opportunity yang ada itu bisa semakin lebih bagus lagi ataupun lebih visible. Nah, jadi kita coba gali lagi seperti itu. Kita share ataupun kita enhance ya, kita coba cari kita tingkatkan probability-nya ya supaya nanti kita bisa mendapatkan change order yang lebih besar. Ataupun at the end ya tentu kita terima opportunity tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang tadi disampaikan sebelumnya adalah risk management ini sifatnya iteratif, jadi cycle. Jadi kita tidak boleh berlanjut monitoring habis itu selesai. Tapi kita selama berjalannya proyek tersebut kita juga harus melakukan iterasi-iterasi ataupun pengawasan lebih lanjut ya. Yang namanya risk itu harus kita update lebih lanjut ya. Jadi tujuannya apa? Karena risk itu ada yang sifatnya di depan itu known, ya. Ada yang sifatnya di depan itu sebagai unknown. Pak Cahyo, mohon maaf Pak Cahyo. Ya, Mungkin tadi mute kan yang Pak Harya, Pak. Ini yang hostnya Pak Cahyo aja ini yang bisa. Oh sudah, oke oke. ya, oke. Sorry Pak ya.
Ya, Oke, kita kembali lagi. Jadi, eh, risiko-risiko itu di depan itu pada saat kita melakukan risk register atau identifikasi itu ada risiko yang sifatnya known, ada risiko yang sifatnya unknown. Jadi unknown itu mungkin pada saat eksekusi baru timbul risiko tersebut, baru kelihatan. Artinya pada saat eksekusi itu kita harus tetap mengupdate risk register yang ada. Kita update terus. Kita update, kita lakukan analisa, kita lakukan monitoring statusnya seperti apa. Jadi risiko itu, risk management itu tidak hanya satu cycle, tapi harus berjalan terus sesuai atau selama berjalannya project yang kita jalani. Oke ya. Nah, ini salah satu template yang kita pakai. Jadi di template ini eh, mungkin bisa jadikan referensi juga. Nah, di sini kita ada risk code-nya, ada eh, kalau lihat dari sebelah kiri ya, ada nomornya, terus di sini ada R sebagai risk atau O sebagai opportunities, lalu date-nya pada saat kita masukkan, lalu di situ ada risk kategori, jadi kita kumpulkan risk-nya. Jadi kategorinya apakah dia masuk ke engineering, apakah dia masuk ke procurement, ataupun construction, ataupun kategori-kategori lainnya yang lebih spesifik. Oke, baru risk subkategorinya, lalu di situ ada risknya apa, risk ataupun opportunity, ya. Lalu penyebabnya risk tersebut apa, ya, penyebabnya apa. Lalu kira-kira impact-nya seperti apa. Lalu kita lakukan analisa, tadi ada probability atau likelihood, ya. Lalu impact-nya seberapa besar sesuai dengan yang tadi kita telah sepakati, ya. Lalu kita lakukan risk ranking. Jadi di sini misalnya likelihood-nya 5, impact-nya 4, jadi 20, 5 kali 4 multiple. Nah, kalau 20 ini tadi di kondisi ekstrim, merah. Lalu kita lakukan analisa. Kalau in case ada biaya yang harus kita keluarkan, ya itu menjadi bagian dari contingency dari sebuah budget ataupun estimasi biaya, ya. Jadi biayanya berapa nih yang kita masukkan di sini. Nah, lalu berikutnya adalah treatmentnya, implementasinya seperti apa, perencanaan implementasinya seperti apa. Ya, jadi mitigasinya seperti apa? Gimana kita mengurangi risiko tersebut? Ya, jadi ini yang kita buatkan. Lalu kita lakukan analisa, in case kita lakukan implementasi ataupun mitigasi dari risiko tersebut, kita lakukan analisa lebih lanjut. Apakah risiko tersebut kita bisa kurangi, baik dari sisi likelihood-nya, probability-nya, ataupun dari sisi impact-nya. Nah, seperti itu. Oke, tentu kita, ada biaya yang harus kita keluarkan. Ya, apakah biaya di tahap awal bisa kita kurangi? Nah, di sinilah seperti itu. Oke, lalu berikutnya, nah risiko itu ada yang sifatnya residual, ini harus hati-hati. Yang harus hati-hati Bapak, Bapak Ibu harus harus benar-benar kendalikan. Tidak semua risiko bisa kita hilangkan. Ada risiko yang akan tetap terjadi. Nah, yang kita bisa bilang ini risiko yang akan meskipun kita sudah lakukan mitigasi, kita sudah melakukan effort ataupun kita sudah mengeluarkan biaya, ya, tapi risiko itu tetap terjadi, ya. Nah, ini kita bilang sebagai residual risk. Nah, ini bisa lihat di sini ya, residual risk. Kita juga harus tetap memonitor, ya. Lalu mitigation-nya apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut? Tentu at the end kita harus tetap memonitor. Jadi monitoring terhadap risiko tersebut harus kita tetap monitor apakah risiko itu tetap terjadi ataupun sudah close. Iya. Oke, jadi nanti tiap-tiap risiko tersebut ada yang namanya sebagai risk manager ataupun risk champion ataupun di bawahnya nanti ada risk owner ataupun risk action owners. Nanti ada sistem organisasi. Nah, ini yang tadi disebutkan. Jadi ada residual risk, meskipun kita sudah melakukan mitigasi, tapi tetap risiko itu risiko yang sama akan terjadi. Adapun ada risiko yang sifatnya secondary risk. Nah, secondary risk ini kita sudah melakukan mitigasi, tapi itu akan
akan mengakibatkan risiko lainnya timbul seperti itu. Misalnya kita sudah melakukan sesuatu, kita anggap risiko itu sudah close, tapi menimbulkan risiko-risiko yang lainnya. Nah, ini yang harus kita tetap monitor nanti di lapangan. Ya, jadi hati-hati terkait dengan residual risk dan secondary risk tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan ini yang common lah ya, terkait dengan apa timnya risk sendiri. Ya, jadi biasanya ya, yang biasanya di sini ada project manager, dia responsible terhadap project sponsor ataupun project director. Nah, risk sendiri ada yang namanya ERM, Enterprise Risk Management. Ini terpisah, dia di level corporate. Ya, di level corporate dia akan memonitor semua risiko-risiko terhadap semua project yang ada, yang ongoing project ataupun yang pada saat proses tendering ataupun lainnya. Di sini ada ERM. Lalu tentu terkait dengan project management, di situ ada project management team ataupun PMO yang akan terus memonitor karena risk ini akan mengakibatkan change order. Nah, ini responsibility dari PMO ya, change order ataupun change request. Ya, nah di bawahnya PM sendiri ada yang namanya risk champion. Sebenarnya risk champion ataupun risk manager itu mungkin bisa satu orang ataupun dua orang berbeda. Ya, tergantung level dari proyeknya. Dia bertanggung jawab untuk mengontrol semua hal terkait dengan risk pada proyek tersebut. Nah, di bawahnya sebenarnya di bawahnya risk champion ini ada yang disebut sebagai risk owners. Jadi tentu dari risiko yang ada kita pecah-pecah, tidak tidak hanya satu orang bertanggung jawab terhadap semua risk itu berbahaya. For sure tidak akan bisa terkendali. Kita tidak bisa memonitor. Tentu tiap-tiap risiko yang kita sudah daftarkan kita dedicate person, kamu handle risk ini ya. Nah, kamu handle risk ini ya. Kamu handle risk ini gitu. Jadi kita bilang itu sebagai risk owners. Nah, orang yang membantu untuk memitigasi ataupun menjalankan implementasi risk plan yang kita sudah buat ini kita bilang sebagai risk action owners. Seperti itu. Ya. Jadi risk action owners dia yang akan mengimplementasikan risiko-risiko yang kita sudah bukan risiko-risiko, implementasi memitigasi risiko yang sudah kita develop mitigasi yang kita sudah develop seperti itu. Jadi nanti itu akan direportkan ke risk owners ataupun ke risk champion untuk monitoring dari risk register yang ada seperti itu. Oke. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang kita coba ke sesi berikutnya adalah sesi discussion lah ya, kita bilangnya sebagai discussion. Please feel free to ask ya, to discuss, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, silakan Pak Oke, Yanda. ya Pak Cahyo, suara saya cukup jelas, Pak Cahyo. Cukup jelas Pak, cukup jelas. Baik, ini ada kita pertanyaan dulu aja Pak ya di chat box. Ada dari Pak Andri terkait risk matrix mengacu ke company atau ke kontraktor atau project develop sendiri. Nah, kalau menurut Pak Cahyo gimana untuk Iya, risk matrix? oke. Kalau di kita ya, ini ada yang resen Pak Andi ya. Ya, silakan Pak Andi mungkin mau merespon Pak ya. Silakan Pak, nanti aja Pak. Oh, nanti aja. Oke. Oke, terkait dengan prosedur risk ya atau risk matrix. Biasanya dari company Pak, dari kita sendiri Pak yang akan mendevelop. Karena acuannya tergantung dari kita Pak, appetite kita. Ya, kalau di risk itu ada yang namanya risk appetite. Seberapa besar kita bisa menghandle risk yang ada karena tiap-tiap orang ataupun organisasi punya appetite yang berbeda. Jadi biasanya dari company itu sendiri Pak yang akan mendevelop risk matrix tersebut. Nah, biasanya Oke, ya Pak ya, jadi pada saat kita memulai proyek, kita akan membahas semacam acuannya apa sih, ya standarnya seperti apa sih yang akan kita follow up dengan klien misalnya ya. Kalau kita di posisi kontraktor, kita akan membahas lebih lanjut agar kita punya visi pandangan yang sama nih, equal, seperti itu.
Nah, atau mungkin yang lainnya bisa bisa merespon lebih lanjut ya. Silakan aja, kita di sini open discussion. Baik, di sini. Pak, Pak Cahyo. Ya, silakan. Ya, Andri nih Pak. Sorry Pak, ada tambahan sedikit. Kalau company-nya yang sudah established mungkin ya. Kalau case-nya misalnya ownernya sendiri itu belum punya prosedur yang matang gitu ya. Kalau misalnya kan pakai punyanya kontraktor, padahal kalau RIS sendiri kan nantinya yang tahu atau jadi ownernya kan si company ya Pak ya. Mungkin ada masukan nggak Pak dengan case Iya, ini? jadi sebisa mungkin Pak ya, kalau boleh boleh apa kasih masukan Pak ya. Jadi tadi kan kita di sini sudah ada template Pak, ada semacam template acuan. Nah, at least kita punya acuan ini Pak. Kategorinya seperti apa? Sebagai acuan kita, itu sebagai pegangan kita mengidentifikasi risiko-risiko, apakah dia di levelnya seperti apa, impact-nya seperti apa. Itu acuan dulu deh. Agar kita punya Oke. pegangan. Itu dulu. Nah, itu sebagai standar kita menilai melakukan kualitatif terhadap risiko. Ya, jadi ini acuan ini yang kita pegang dulu deh. Oke, Oke, terima baru kasih Pak Cahyo. iya, jadi itu baru setelah itu kita buatkan develop terkait dengan risk registernya, template-nya. Bisa menggunakan template ini juga, Pak. Nah, ini. Dan ini Hmm. commonly, ini saya bicara mengenai praktikal, Pak ya. Jadi ini yang Ya, commonly kita pakai di EPC project ataupun di lapangan. Nah, baik. Oke, ya, ada terima lagi kasih Pak. mungkin? Sama-sama, Pak, sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Cahyo, Ya, dari Pak silakan. Bar Takwir. Pengalaman Pak Cahyo mengenai pendekatan kuantitatif analisis. Kondisi proyek seperti apa yang sebaiknya menggunakan kuantitatif analisis? Terima kasih. Wah, ini terima kasih banyak Pak Akbar. Pak Akbar itu guru saya, Pak. Guru saya di project management. Ya, terima kasih banyak Pak Akbar sudah meluangkan waktunya. Jadi, ya, ini pertanyaan sangat bagus, Pak. Jadi, sebenarnya cukup sulit, Pak, ya, kita mengidentifikasi proyek-proyek mana yang bisa ataupun wajib menggunakan kuantitatif. Ya, itu seharusnya kalau saya bisa melihat, ya, itu sebagai apa ya? Mungkin untuk proyek-proyek yang kita kategorikan memiliki risiko yang tinggi, ya. Ya, dalam arti eh, dampak ataupun memberikan impact terhadap finansial, ya, value-nya berapa ataupun organisasinya, impact terhadap organisasi, termasuk kan mungkin impact apa ya, nama baik perusahaan ataupun yang sifatnya terukur dan tidak terukur ya. Ya, jadi itu yang harus kita kita analisa. Jadi tidak semua proyek kita lakukan kuantitatif, tapi yang mungkin akan proyek yang sifatnya skalanya besar, yang skalanya memang akan memberikan impact yang luar biasa terhadap organisasi, itu kita lakukan kuantitatif analisis. Ya, jadi dan itu kita tidak lakukan setiap minggu, ya. Kita lakukan karena membutuhkan effort yang cukup besar ya. Dalam arti kita membutuhkan informasi-informasi dari banyak pihak untuk melakukan analisa kuantitatif. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, eh, Pak Akbar ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi terus Nah, terang saya juga, ya, terima kasih banyak silakan Pak silakan. Cahyo. Ya, terima kasih. Iya, Ya itu sama, kita kan juga open discussion aja ya gitu. iya, silakan Eh, Pak, silakan. Ya apa namanya? Jadi balik lagi yang kita mau gali adalah dari exposure dan pengalaman Pak Cahyo selama ini gitu. Dan mungkin dari pengalaman Pak Cahyo juga misalnya dalam konteks Monte Carlo misalnya dengan Primavera kan gitu. Apakah ini mungkin apakah cocok untuk memang EPC project yang cukup banyak eh, memang satu ya kalau kalau kita ngomong tadi Pak Cahyo bilang kompleks project. Kompleks project itu kan sesuatu yang sifatnya subjektif gitu ya. Tuh. Dan kompleks tidaknya, besar tidaknya suatu project itu yang eh, Ngomong Bang Ben. apa namanya? Suatu Iya, iya, nilai iya. nilainya Oh 10 iya, Bang Ben.
Iya, 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 iya. Iya, kena nono, nono, nono. Pak, Pak, saya suaranya Iya bocor. nih, kena Ini nono. siapa ya? Pak Sorry. Andika, Andika. Ya. Ya, udah, oke dah. Ya, silakan Pak Akbar. Mohon maaf sebelumnya. Oh ya, makasih. Ya, jadi kan itu kan sesuatu yang sifatnya subjektif sekali gitu. Nah, Betul. nah dalam konteks Monte Carlo misalnya gitu yang spesifik banget di kuantitatif, apakah Monte Carlo ini akan lebih baik hasilnya kalau banyak activity di dalam project itu yang sifatnya berulang atau sifatnya ya perulangannya atau redundansinya lebih banyak dibandingkan let's say misalnya mendevelop sesuatu produk apalagi IT produk yang skopnya kadang-kadang juga bisa melebar atau bahkan bisa pivot gitu karena mengikuti eh, demand market yang suka berubah gitu. So Oke. basically apakah memang Monte Carlo atau quantitative risk analysis ini lebih tepat ini kalau saya rewording lagi apakah menurut Pak Cahyo quantitative risk analysis ini lebih tepat untuk tipe-tipe proyek yang prediktif atau yang adaptif pun sendiri juga menurut Pak Cahyo mungkin bisa aja dieksplor untuk menggunakan kuantitatif. Mungkin itu kalimat yang lebih Iya, tepat. Itu Pak. iya, ya. Terima kasih banyak Pak Akbar. Ini, terus terang saya belum pernah mencoba kuantitatif untuk proyek adaptif. Ya, jadi yang sifatnya agile. Tapi untuk biasanya yang sering kita pakai adalah yang sifatnya karena di dunia EPC sangat jarang menggunakan adaptif ataupun agile ya masih menggunakan commonly masih menggunakan konvensional project management approach ya misalnya waterfall. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita nggak ambil semua apa namanya activity pada perencanaan schedule tersebut kita nggak ambil. Yang commonly kita lakukan adalah kita ambil yang CPM, critical path. Ya, jadi jalur kritisnya apa, lalu kita lakukan analisa risiko tiap-tiap aktivitas tersebut. Yang biasa kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi itu pun kita biasanya kita sederhanakan karena biasanya CPM itu tidak apa namanya kita harus pastikan bahwa predecessor, successor ataupun relationship-nya harus benar. Ya, karena kalau itu salah, itu pun juga akan memberikan hasil yang kurang tepat lah terhadap analisa risiko tersebut. Ya, Monte Carlo misalnya. Jadi, eh, analisa dari itu sendiri kita benar-benar fokus ke arah yang sifatnya kritikal, ya, yang akan memberikan kita bisa bilang apa namanya, kalau ada keterlambatan 1 hari akan memberikan impact terhadap project. Ya, jadi eh, fokus ke sana dulu dan sifatnya adalah masih sifatnya waterfall dalam arti konvensional seperti itu. Kalau sifatnya adaptif, terus terang saya belum pernah lakukan ya Pak Akbar. Jadi eh, mungkin bisa, mungkin kita bisa lakukan seperti itu ataupun ya harus dicoba, harus dieksplor lebih lanjut sih sebenarnya. Ya, paling itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan Pak Akbar. Terima kasih banyak Pak Cahyo. Sama-sama. Jadi eh, ya salah satu contoh yang kita pernah aplikasikan kuantitatif ya. Jadi pada saat COVID, nah ini salah satu proyek di Mozambik ya akibat impact COVID kita lakukan analisa cukup menarik. Jadi dari berbagai apa berbagai view kita lakukan analisa baik dari sisi ketersediaan dari material, sisi delivery dari material yang secara sifat internasional ataupun dari sisi apa namanya resource di lapangan seperti apa itu banyak 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 sekali aspek yang kita masukkan ke sana kita lakukan analisa. Nah tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa menghemat mengoptimasikan biaya yang ada jangan sampai akibat efek dari apa misalnya dari COVID kemarin itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan hal yang sama juga kita lakukan analisa untuk yang di Tangguh LNG Tren 3, Tren 4. Kita coba lakukan optimisasi, kita lakukan beberapa opsi analisa,
Dan kita mendapatkan opsi-opsi yang cukup menarik, cukup bagus lah kita aplikasikan. Ya meskipun tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan di sana. Ya ada tanda kutip biaya tambahan untuk mengantisipasi dari resiko-resiko yang ada. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Silakan Oke, Pak coba Yanda. kita lanjut dulu Pak ya ke Siap. pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang mengenai PRM. Nah, implementasinya bagi perusahaan yang belum pernah menerapkan PRM sama sekali, bagaimana menurut Pak Cahyo untuk memulainya ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Pak Bambang ini juga guru saya sebenarnya. Guru saya di dunia planning scheduling. Ya, berkat beliau saya bisa melalang Pak Yanda. Jadi gini, oke, eh, terkait dengan perusahaan yang belum pernah melakukan mendevelop semacam prosedur ya. Jadi sebenarnya ada beberapa step yang kita lakukan ya. Misalnya kita coba analisa dulu deh kesiapan dari organisasi yang ada. Apakah memang dibutuhkan ya proses untuk melakukan analisa. Kita bisa bilangnya sebagai maturity lah, risk management maturity. Sejauh mana sih maturity dari organisasi tersebut? Itu yang kita lakukan. Dari situ tentu kita akan mengetahui apa aja nih step yang dibutuhkan ke depannya. Ya, langkah-langkahnya apa. Nah, ini bisa kita lakukan secara internal, ya, tentu leading by orang yang sudah punya sertifikasi, baik dari dari PMI ataupun dari ISO 31001. Nah, kebetulan di organisasi kita ada Pak Alex Iskandar, salah satu senior di bidang risk management. Jadi beliau yang membantu kita untuk mendevelop risk management culture kita bilang ya, culture di organisasi kita dan saat ini sudah berkembang sangat bagus. Ya, jadi sudah sangat berkembang sehingga tim-tim project pun sudah begitu aware terkait dengan risk management itu sendiri di lapangan seperti apa. Nah, jadi kita bisa menggunakan in-house ya, ataupun kita bisa memanggil pihak ketiga. Ada ada semacam di ada semacam konsultan, tapi basisnya konsultan ini masih berbasis ISO ya, ISO 31001. Jadi di situ juga terkait dengan balance risk management kita bisa bilang ya. Nah, di situ juga mereka berikan semacam semacam guidance lah how to develop risk culture di sebuah organisasi. Seperti itu, Pak. Jadi, nah mungkin ke depannya kita bisa sama-sama duduk bareng, diskusi lebih bareng bagaimana kita bisa mendevelop culture risk management menggunakan berbasis dari PM Book. Mungkin ya seperti itu. Jadi ya, nah itulah tujuannya kita lakukan diskusi malam hari ini adalah kita coba mengumpulkan teman-teman yang interest terkait dengan project risk management ya. Mungkin kita bisa menggunakan acuannya dari PA Book itu sendiri. Ya, mungkin itu aja Pak Bambang. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih lanjut Pak Bambang? Terima kasih banyak Pak Cahyo. Ini insight-nya. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Yanda. Ya, Pak Cahyo, ini tadi ada sih beliau Pak Alex sempat join, Oh, mungkin kayak iya. ada cerita lain. Saya lihat tadi. Iya, itu guru saya, Pak. Ya, Saya banyak belajar dari beliau. saya ingin sapa beliau cuman udah keburu. Ini Insya Allah next time lah kita coba undang beliau juga ya. Siap-siap. Pak Iya, Alex. boleh, boleh. Iya. Ya, Pak Andi, Kemudian silakan Pak Andi. iya, Ah, ini juga jagonya ahlinya di bidang kontrak, Pak Andi Satya. Silakan Pak Andi. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini saya izin yang menarik tadi Pak Cahyo, jadi mungkin bisa di-sharing ke teman-teman bahwa mungkin yang beberapa teman-teman dari organisasi yang sudah mature ya secara risk management mungkin sudah tahu tentang yang tadi disampaikan menarik bagi saya adalah residual risk ya.
Jadi biasanya kita sering gitu ya bicara tentang mitigasi, terus kemudian kita coba manage risknya seperti apa. Tapi mungkin ada ada yang mungkin masih belum terlalu memahami bahwa sebetulnya masih ada risk yang harus kita manage gitu ya Pak. Ya itu menarik bagi saya izin Pak. Nah ya itu karena memang dari beberapa yang saya temui itu mereka mungkin belum belum terlalu paham bahwa dengan memitigasi risiko entah ke subkontraktor atau ke vendor atau ke pihak lain gitu ya Pak ya. Terus kemudian risknya hilang gitu ya. Nah itu yang mungkin sedikit kalau boleh dielaborate ya Pak kaitannya dengan memitigasi yang khusus spesifik di residual risk bahwa kita juga kemudian dengan tools tadi yang Bapak sampaikan atau dengan apa namanya ada software lain gitu ya yang khusus tapi pada intinya bahwa ada beberapa risiko yang memang masih menempel di diri kita sendiri. Nah itu yang mungkin izin kalau boleh saya minta Bapak untuk lebih elaborate gitu ya Pak ya. Dan kemudian juga mungkin lebih lanjut kaitannya dengan pengambilan keputusan ini Pak ya dari shareholder atau stakeholder gitu ya. Jadi karena tadi sedikit yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin belum terlalu paham atau mungkin belum terlalu aware gitu ya bahwa ada yang namanya apa namanya residual risk sehingga merasa bahwa risknya sudah hilang gitu. Ya, izin Pak ya. Mohon izin Pak. Residual risk menarik Iya, buat saya Pak. baik. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih atas insight-nya. Iya, jadi memang yang tadi disampaikan bahwa tidak semua risiko kita bisa 100% mitigasi. Tentu ada yang namanya residual risk ataupun risiko-risiko meskipun kita sudah lakukan mitigasi, risiko tersebut tetap ada. Dan itu harus benar-benar kita kontrol lah, kita monitor sebaik mungkin. Ya, terima kasih banyak Pak Andi atas atas insight-nya, atas masukannya. Hmm. Oke, Pak Cahyo, mungkin saya ada pertanyaan, Pak. Hmm. Agak mengenai risk workshop, Pak ya. Sebab inti dari risk ini kan sebenarnya di kualitatif analisisnya. Ya, Jadi kalau kita dan bisa dikatakan kualitatif ini lebih subjektif. Menurut Pak Cahyo mungkin probability terjadinya material terlambat bisa 50%, tapi bagi saya mungkin bisa 70%, atau bagi teman-teman lain bisa menganggap itu 10% gitu. Jadi terjadi perbedaan pandangan ketika kita mengakses probability maupun impact. Nah, ya. ini gimana Pak? Metode konsensusnya atau praktikal di lapangannya dalam hal mendetermine ketika kita membuat kualitatif analisis. Nah, mungkin menurut Pak Cahyo pengalamannya seperti apa? Ya, jadi ya terima kasih banyak Pak Yanda atas pertanyaannya. Jadi, nah itulah gunanya kita duduk bareng. Ya, kalau secara gamblangnya dua tiga kepala lebih bagus daripada satu kepala. Ya, jadi kita coba undang ya, misalnya di situ ada yang namanya SME atau subject matter expert ya, yang sudah berpengalaman di bidang itu, ataupun dari masing-masing project team ataupun dari ya level yang lebih tinggi lah. Kita coba duduk bareng, kita ambil kesepakatan kira-kira dengan kondisi ini kira-kira kesepakatan poinnya berapa. Ya, probability-nya berapa, seperti itu. Nah, itu pada saat kita justifikasi risk analysis, kita duduk bareng, kita coba buatkan daftarnya bersama. Ataupun nanti pada saat kita eh, finalisasi, tentu itu apa namanya buat perencanaannya tentu itu nggak hanya satu kali dua kali. Ya, jadi ada beberapa step. Biasanya kalau di di organisasi kita itu ada yang namanya risk panel. Ya, jadi itu semua risiko-risiko yang kita sudah daftarkan akan istilahnya akan di-challenge lebih lanjut. Mengapa mitigasinya seperti ini misalnya? Mengapa risikonya levelnya seperti ini? Mengapa
kamu justifikasi seperti ini, itu akan kita akan di-challenge lebih lanjut dari manajemen. Biasanya seperti itu. Jadi dari situ kita akan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan ataupun agreement-agreement yang lebih lanjut agar kita bisa melakukan analisa berikutnya. Misalnya, terkait biayanya berapa sih, kontingensinya yang harus kita tambahkan terkait dengan risiko ini terhadap proyek ini berapa, seperti itu. Jadi ya itulah gunanya kita diskusi, duduk bareng dengan personel-personel ataupun tim terkait proyek tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yanda. Terima kasih Ya, banyak sebelumnya. oke, saya nyambung juga nih Pak Cahyo mengenai Hmm. pertanyaan Pak Yudi ya, mengenai tolak ukur kapan kita implementasi. Sebab eh, tentu proyek yang nilainya hanya mungkin $1 juta itu kita nggak usah terlalu ribet lah mengenai risk, ya. Nggak perlu kita diskusi lebih dalam. Apakah perlu ada panelis seperti tadi kan? Sebab kuncinya itu kan memakan waktu ya. Kita mendetermine itu memakan waktu yang dikhawatirkan effortnya lebih besar daripada biaya proyek itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Iswayudi ini. Adakah nominal nilai proyek tertentu dari sebuah proyek yang menjadi tolak ukur? Apakah perlu PRM atau tidak perlu PRM? Pengalaman Pak Cahyo gimana? Ini nyambung Ya, pertanyaan. pertanyaan menarik, Pak. Pertanyaan menarik. Ini mungkin off the record ya. Off the record dalam arti, saya pernah menghandle proyek, Pak, di Pertamina Balongan. Ya, jadi pada saat kita analisa risiko, sifatnya masih sederhana lah, masih simpel. Nah, kita pada saat itu kita miss satu hal. Ya, kita miss satu hal. Dalam arti, di lokasi sana sosioekonominya cukup interest, Pak. Dalam arti masyarakatnya cukup interest terkait dengan opportunity pekerjaan di sana. Nah, kondisinya berbeda, Pak. Cukup cukup berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya. Dan ini akan, ya di satu sisi, kalau kita tidak bisa menghandle dengan baik, kita tidak melakukan perencanaannya seperti apa, ya akan memberikan impact, Pak. Impact yang negatif terhadap berjalannya proyek. Jadi, kalau kita bicara mengenai value, eh, cukup terus terang Pak ya, ini agak-agak sulit mengatakan berapa sih value-nya agar kita harus melakukan PRM, Project Risk Management. Tapi sebisa mungkin Pak ya, jadi banyak banyak faktor-faktor risk yang mungkin di awal kita nggak capture di awal. Jadi risiko itu yang sifatnya di awal itu yang sifatnya unknown. Ya, jadi kita nggak tahu di awal. Tapi pada saat di lapangan dia risiko-risiko juga akan timbul. Nah, kalau saya boleh saran, Pak ya, jadi ada beberapa analisa risiko yang sederhana, tidak harus tabel tadi. Ya, coba kita lakukan kalau seandainya dianggapnya, wah, nggak perlu misalnya ya, tapi saran saya sih coba lakukan itu. Coba lakukan itu. Hal-hal sebenarnya sih cukup sederhana aja. Kita coba buatkan risk register, ya, sebisa mungkin kita listkan aja yang ada di kepala. Kita coba listkan yang ada di kepala risikonya seperti apa. Kita coba listkan di situ. Lalu kita coba diskusi, itu cuma butuh berapa waktu sih untuk tentu untuk selama berjalannya proyek seperti itu. Jadi juga ini sebenarnya punya pengalaman juga saya Pak di dulu waktu di awal-awal tahun 2007. Terus terang ini juga cukup menarik Pak. Jadi waktu saya ditugaskan di Algeria waktu itu kan. Jadi di perusahaan Samsung saya ingat banget. Jadi pada saat saya ditempatkan di sana analisa risikonya masih nggak seperti yang sekarang, Pak. Jadi kita belum belum menggunakan yang namanya PRM. Kita masih menggunakan simple banget waktu itu. Kita menggunakan SWOT analisis. Nah, ada satu risiko yang benar-benar kita nggak capture di sana. Dan itu dampaknya luar biasa. Jadi proyek kita di sana itu berhenti total setelah 8 bulan. Jadi kita ada proyek brownfield ataupun greenfield di Algier. Risiko yang kita hadapi di sana cukup menarik adalah jadi di sana itu ada pemberontakan. Jadi pemberontakan istilahnya kayak OPM lah di di mana di Papua lah. Jadi awalnya mereka minta-minta uang ya, tentu dengan senjata di Alger selama perjalanan kita ke lokasi proyek. Tapi lama-kelamaan mereka masuk ke lokasi proyek kita dan mengancam tim personel kita di lapangan. Dan itu mengakibatkan kita melakukan apa ya, one prestasi lah, kita mundur dari proyek tersebut ya, dengan kondisi kita juga
tidak mau ngambil risiko lebih lanjut seperti itu. Jadi ya kesalahan kita tidak melakukan analisa risiko yang cukup detail. Ya, jadi dan ada beberapa risiko-risiko yang sifatnya pada saat itu kita nggak tahu karena lokasi baru kita nggak tahu dan akhirnya timbul pada saat eksekusi di lapangan. Kalau saya bisa kasih saran ya, jadi sebisa mungkin kita coba deh kita develop yang namanya risk register deh. Ya, itu paling sehari cukup lah gitu kan. Teman-teman ngisi, semua orang ngisi gitu kan. Dan kita lakukan analisa. Paling sehari 2 hari cukup selesai. Itu demi berjalannya sebuah proyek kita nanti ke depan. Mungkin Ya, itu ini yang bisa kita lakukan Pak Yanda. betul, betul. Jadi eh, semua berawal dari SWOT dulu aja ya, Pak Cahyo. Terus Betul. solusinya apa? Kalau dibahasakan itu mitigasinya ya. Mau kita Iya, atau responnya mau seperti apa tadi? Bisa di escalate, bisa di mitigate atau di avoid ya. iya betul Nah, Pak. ya, mitigate atau transfer atau di accept. Baik, ini ada dari Pak Setiabudi, Pak Cahyo. Kita lanjut ya. Iya, siap, siap Pak, siap. Apa saja potensi CO dari sisi owner yang sering ditemukan oleh kontraktor dan apakah prosesnya ribet dalam persetujuan ceng tersebut? Jadi CO dari sisi owner yang sering ditemukan oleh kontraktor EPC. Nah, itu dulu Pak. Ada 3 pertanyaan Pak Cahyo, satu-satu. Saya oper ke Oke, Pak Cahyo. jadi kalau kita bicara CO yang tadi saya sampaikan ya, risk itu kan ada dua tuh. Sifatnya threat, sifatnya opportunity. Ya kan? Hmm. Supaya tujuannya balance. Makanya disebut balance risk management. Ya kan? Jadi tentu kita sebagai kalau kita di posisi EPC kontraktor lah ya. Dan kita kan kerja juga mencari profit, ya kan? Tidak kerja cuma-cuma. Artinya kita juga berusaha mungkin mencari CO-CO opportunity di lapangan. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya sisi klien pun tentu juga mereka juga harus melihat lah apakah CO itu dibutuhkan atau enggak lah ya. Tapi tentu ya kalau kita bicara dari sisi project management kan CO kan ada yang namanya proses Pak ya, change management sendiri ya dari organisasi, apakah dia membutuhkan approval dari departemen lain, misalnya PMO, ataupun project management, ataupun sponsor, ya kan tentu kan itu ada prosesnya. Ya, jadi ya sebisa mungkin kalau kita dari sisi kontraktor, kita coba melihat opportunity-opportunity di lapangan, Pak. Ya, jadi kita ajukan dulu, ya baik secara verbal ke klien tentu kita nggak bisa ucuk-ucuk ya, misalnya apa langsung mengajukan surat official ke klien. Dan itu artinya kita secara komunikasi kita kurang bagus. Artinya kita coba approach dulu ke klien, kita komunikasikan, Pak, ini misalnya kondisi tanahnya kurang bagus nih, kita butuh improvement, soil improvement. Misalnya menggunakan apa namanya, ganti soilnya seperti apa, ataupun approach soil improvement lainnya seperti apa. Dan itu kita coba diskusi secara verbal dulu nih ke klien. Baru setelah itu kita minta izin nih, misalnya kita Pak kira-kira gimana Pak kita ajukan apa official letter lah ke klien, ya tolong dibantu lah Pak approvalnya supaya kita bisa berjalan, kita bisa follow up lebih lanjut proyek tersebut di lapangan. Mungkin itu yang biasa kita lakukan seperti itu, Pak Yanda. Baik, baik. Tentu Ini approach ya, setelah komunikasi Pak, komunikasi itu tetap harus kita lakukan antara kita dengan klien ataupun stakeholder lainnya. Komunikasi yang baik Pak ya. hmm, betul. Kalau owner biasanya mempertahankan adanya ceng atau sorry memperjuangkan adanya ceng tapi tanpa ada impact cost ya dan Ya, impact schedule ini mindsetnya si owner ya Pak Cahyo. ya, sebenarnya ada beberapa trik, Pak, ada beberapa strategi. Ya, tapi tentu communication itu harus kita kedepankan, gitu. Jadi good communication lah dengan stakeholders yang ada. Ini saya lompat pertanyaan selanjutnya ini Pak Cahyo. Ya, Mengenai proses CO yang bisa kita katakan sebagai opportunity, prosesnya berapa lama atau berapa panjang dan seberapa rumit ya? Dan apakah di proyek oil and gas EPC biasa menggunakan dewan sengketa? oh, oke. Mungkin yang lain bisa menjawab, Pak. Ini pertanyaan cukup menarik. Mungkin dari teman-teman Bapak ataupun yang lainnya bisa menjawab.
Ya silakan Ya, Pak, kita open discussion aja. atau Pak Setia Budi mau sharing ya? Ya mungkin ada yang mau sharing-sharing di sini. Ah, silakan Pak Setia. Silakan yang mau sharing. Baik, Pak Yanda. Justru Oke, izin Pak Cahyo, menarik sekali Ya Pak Cahyo. silakan. Ya. Ini memang eh, pengalaman saya justru belum pernah ya menggunakan Dewan Sengketa ya. Cuman sempat eh, kalau baca-baca itu kan proyek-proyek yang di luar sana ya, di luar negeri atau apa itu sudah biasa menggunakan Dewan Sengketa. Karena itu mungkin sebagai wasit ya, sebagai wasit dalam misalnya tadi kan seperti Pak Cahyo bilang kan terkait ada proses CU ya, CU atau apa itu kan kadang kalau posisi owner kan yang berusaha tidak ada CU kan ya itu seperti itu ya. Makanya semuanya masuk ke skup pekerjaan. Nah, ya seperti itu. Jadi justru saya ingin tahu sih dari Pak Cahyo apakah Ya. pertama Nah, ini ada proyek-proyek dengan sengketa. ya ada Pak Andi nih, jagonya kontrak nih. Ya silakan Pak Oke, Andi. Terima kasih banyak sebelumnya. salam kenal ya Bapak. Jadi izin tadi dari ini seperti masuk kita memang agak panjang ya. Jadi ketika kita bicara sudah ada sengketanya dan alhamdulillah kebetulan saya adalah salah satu associate member dari Dewan Sengketa Konstruksi ya Pak ya di Indonesia. Jadi spiritnya memang betul tadi bahwa tidak meminimalkan sengketa begitu ya dan sengketa KPI-nya itu sebetulnya adalah jangan sampai ada sengketa. Jadi memang indah gitu ya di awalnya gitu. Cuman kembali lagi untuk oil and gas mohon izin itu mungkin ada masih agak baru ya Pak. Dan izin sepemahaman saya dan sedikit yang pernah saya lakukan adalah biasanya kalau upstream itu larinya ke SKK Migas kalau upstream ya. Jadi SKK Migas sebagai dewan sengketanya. Tapi kalau untuk proyek upstream dan downstream itu memang disepakati sih ya. Jadi izin kalau memang spesifik ke dewan sengketa itu izin Pak untuk yang sudah ada itu lebih ke PUPR dan ke proyek energi ya. Lebih banyak ke PLN dan beberapa perusahaan energi lainnya. Jadi kalau oil and gas belum, tapi nanti mungkin kami bisa update gitu ya. Jadi di list, jadi itu sebetulnya gate atau state gate supaya tidak masuk ke litigasi maupun arbitrase. Jadi memang masih ranahnya project gitu. Dan itu memang baru Pak, memang baru. Cuman di oil and gas itu peran itu diambil oleh SKK Pak ya. Tapi untuk yang upstream, kalau pertanyaannya di midstream dan downstream memang belum ada. Ya semoga cukup menjawab Pak. Mungkin nanti bisa chat saya langsung untuk teman sengketanya Pak ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Terima Pak kasih Andi. Pak Andi. Terima kasih banyak. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait dengan kontrak, kebetulan di sini ada ahlinya, Pak Andi. Jadi bisa coba komunikasi langsung dengan beliau. Terima kasih. ya. Jadi Bapak-Bapak, ini Pak Andi, Pak Cahyo, silakan di-add ya LinkedIn-nya. Nanti bisa Japri, ya Pak Bambang, Pak Andri tadi juga. Ini saling berteman lah nanti jangka panjang ini teman-teman saling support satu sama lain. Ini Pak Cahyo, saya lompat ke mengenai Baik. kontingensi Pak ya. Ini ada dua Iya. pertanyaan yang dari Pak Jajat Sudrajat sama Pak Setia Budi juga ya. Oke, jadi mengenai kontingensi, saya coba rangkum Pak ya. Berapa persentase kontingensi reserve yang common use dalam EPC, dan pada saat menghitung risk cost dan ketika menghitung risk cost tadi ya yang akan dimasukkan ke dalam kontingensi dalam project budget. Jadi risk cost-nya sudah dibuat ya, tapi mungkin asumsinya tidak semua dimasukkan ke dalam kontingensi. Artinya ada yang entah di void atau di accept ya, kalau kayak gini kategorinya. Karena ada yang tidak masuk, itu kan agak rancu juga kalau dalam teorinya, karena yang dimasukkan pasti definisinya kan respon plannya kita accept Pak ya.
ada mitigasi yang kita accept. Kalau avoid kan kalau kita tidak melakukan aktivitas tersebut atau kita tidak melakukan scope tersebut. Nah, ini gimana menurut Pak Cahyo mengenai kontingensi? Berapa persen dan teknisnya seperti apa, Pak? Ketika ada penolakan dari manajemen, oh terlalu gede nih kontingensi yang kamu buat. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yanda. Jadi, nah ini kita juga harus hati-hati ya mengenai kontingensi. Kalau kontingensi kita terlalu besar, jadi kemungkinan kita menang tender juga semakin kecil. Jadi, jadi itu kan ya kembali lagi biasanya kalau dari risk ya. Jadi dari sisi risknya kita juga menyiapkan untuk risiko ini berapa besar sih kira-kira in case terjadi misalnya kalau LD. Nah ini trik-triknya LD. LD kan biasanya kalau sudah lewat dari schedule ya kan hitungannya bisa kalau per harinya berapa per mil tuh ya kan. Dan itu ada nilai cap-nya berapa persen, misalnya 10% kah, 20% kah, ya. Nah, biasanya yang sering terjadi itu teman-teman tuh, udahlah Pak, habisin aja LD-nya Pak, jadi sekian persen. Nah, itu yang biasa sering terjadi dan itu mengakibatkan biayanya semakin membengkak. Dan eh, eh, nilai dari estimasi kita semakin tinggi. Nah, yang salah satu yang strategi yang kita lakukan ya, jadi kita benar-benar melakukan analisa, kalau bisa melakukan analisa terkait dengan schedule, kira-kira keterlambatannya berapa lama nih? Apakah seminggu kah? Apakah 2 minggu kah? Ataukah sekian lama kah? Gitu. In case terjadi, risiko itu terjadi. Nah, atau kita ambil aja yang secara gamblang, gampang lah. Udahlah, kita mungkin estimasinya kita terlambat seminggu. Kita hitung aja seminggu berapa hari kita harus bayar seperti itu. Tapi kita kasih aja maksimal, misalnya maksimalnya seminggu, 2 minggu, misalnya seperti itu. Jadi kita ada batasnya untuk melakukan estimasi terkait dengan kontingensi, adanya keterlambatan pekerjaan di lapangan ataupun dari performa pada saat kita melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi tentu tentu itu kita kembalikan lagi ke kebijakan masing-masing setiap perusahaan. Biasanya itu ada value-value-nya. Nanti setelah kita hitung kontingensinya dari sisi risk, berapa persen, pada saat estimasi pun juga nanti ada kebijakannya. Wah, ini kira-kira kontingensinya terlalu tinggi nih, kira-kira sekian persen. Gitu. Biasanya akan dilakukan dari manajemen semacam semacam review lebih lanjut ataupun kita bisa bilangnya sebagai optimisasi lah dari pricing yang ada. Ya tujuannya supaya kita menang tender. Ya, jangan sampai nanti kita terlalu khawatir terhadap suatu hal, ujung-ujungnya kita kalah terhadap proposal yang ada, gitu, kalah tender lah, gitu. Ya, Pak Cahyo, maaf saya potong Pak Cahyo. Ya, silakan Pak. Kalau dari sisi owner Pak Cahyo, ini kan kalau di kontraktor tentu endingnya kita win atau lose ya. Iya, Objektifnya kan ke sana. Kita kenapa kita bermain kontingensi, intinya semurah mungkin iya, dan on time mungkin itu yang diharapkan dari owner terkait para kontraktor. Nah, bagaimana iya, dari sisi owner Pak? Ketika kita membuat owner kan artinya kita berkaitan dengan bisnis strategi dari company kita. Mungkin Pak Cahyo bisa sharing bagaimana dulu di proyek-proyek di Medan, baik di airport ataupun di chemical ataupun di proyek-proyek lainnya. Seperti apa sih kita melihat risk ini dari hal kontingensinya ya untuk iya, point of view dari owner itu sendiri. iya. Tentu kalau dari sisi owner ya, kalau seandainya ada bidding, mereka selalu melihat dari beberapa sisi. Misalnya ada batas atas, ya, jadi mereka punya owner estimate lah. Ada batas atas, ada batas bawah. Dia masukkan semacam persentase atau kontingensi. Sebenarnya mereka melakukan analisa, Pak. Misalnya OE-nya 100. Mereka masukkan batas atas ya, misalnya sekian persen. Batas paling bawah sekian persen. Biasanya kalau owner yang memang sudah apa ya eh, sudah common lah, sudah cukup inilah established. Artinya kalau seandainya ada bidders
dia harganya terlalu murah, lebih kecil dari batas bawahnya, biasanya disqualified. Jadi akan menjadi pertanyaan, akan dilakukan Hmm. klarifikasi lebih lanjut. Kenapa harga kalian consider terlalu rendah seperti itu? Hmm. Apakah ada makanya kita butuh justifikasi lebih lanjut lah seperti itu. Tapi in case harganya lebih tinggi dari batas atas, itu juga akan dilakukan justifikasi dari sisi klien lah ya, dari sisi owner. Tidak tertutup kemungkinan estimasi mereka yang mereka lakukan adalah kurang tepat, dan itu sering terjadi biasanya Pak ya. Nah, jadi mungkin mereka juga estimasinya kurang tepat, atau mungkin ininya kurang tepat, analisanya kurang tepat. Jadi ada kemungkinan mereka melakukan justifikasi ataupun perhitungan ulang. Tapi itu sangat jarang terjadi, tapi ya itu bisa saja terjadi. Nah, tentunya dari sisi klien, ya kalau pricing itu biasanya kalau masih di bawah batas atas, batas bawah, nanti baru setelah itu eh, ada justifikasi lebih lanjut lah supaya perhitungannya lebih apple to apple. Jadi kita sebagai sisi klien ya, kita tidak dengan segampang mungkin cari kontraktor yang paling murah. Dikhawatirkan Pak ya, dikhawatirkan. Ya ini ingat nggak yang kita waktu kita proyek di Semangke, itu ada salah satu kontraktor tangki yang harganya jauh lebih murah Pak. Hmm. Akibatnya adalah apa? Mereka minta additional cost, change order 40%. Bayangin Pak, 40% untuk mengantisipasi kenaikan harga steel plate untuk tangki. Nah, tentu sebagai klien, kita pada saat itu di posisi klien, kita akan menolak hal tersebut. Itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pembelajaran kita, supaya ke depannya pada saat pemilihan kontraktor, subkontraktor, itu adalah justifikasi lebih lanjut. Kita masukkan semacam buffer, batas bawah, ataupun batas atas. Ya, mungkin yang lain ada Hmm. komen lebih lanjut, Pak ya, dari Bapak Ibu yang Halo, lainnya. ya silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan ya. Oke, kalau saya gini Pak Jayon, tadi saya kepikiran begini Pak. Majority kan project yang kita jalankan, apalagi oke lah BUMN, misal kita ambil kasus lah di proyek oil and gas, baik terutama di BUMN ya, kan proyek itu sangat potensi sekali ya, overruns atau uh, apa namanya over budget. Bahkan proyek itu belum mulai pun kita udah prediksi ini pasti overruns nih project, padahal belum mulai sama sekali. Apakah ini menurut Pak Cahyo saja ya? Ini kalau saya pribadi menilai memang mereka tidak menjalankan dari estimasi tidak benar, gitu kan? Estimasi tidak benar, yang salah satu penyebabnya ya cara risk manajemennya dari awal sudah salah gitu ya, sudah salah. Atau memang ini udah oke lah, kasarnya main politik, kita bukan lagi keilmuan, memang dipaksa jalan dengan budget yang minimum gitu ya. Sebab yang jalankan juga kontraktor BUMN, so kalian rugi juga, negara tetap yang tanggung segala macam. Atau seperti apa menurut Pak Cahyo, pengalaman Pak Cahyo lah Ya, terkait. jadi kalau saya bisa bilang Pak ya, salah satu BUMN di bidang oil and gas yang sangat besar itu sudah sangat established sekarang ini Pak. Sangat berubah. Jadi mereka perhitungannya sudah sangat detail Pak. Hmm. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu kita juga mengikuti proses, istilahnya proses bidding. eh dan mereka sangat detail mereviewnya, Pak. Baik secara teknikal yang mereka review awal. Jadi benar-benar mereka review satu persatu technical dokumen kita. Lalu mereka lakukan technical klarifikasi dari dua pihak, Pak. Baik dari sisi bidders ataupun dari sisi klien. Dan sangat detail, sangat luar biasa detail. Kita pun sampai eh, apa ya, ini sangat luar biasa mereka. Karena timnya sudah sangat besar ya, BUMN tersebut, dan kita bisa bilang mereka sangat established, Hmm. sangat expert di bidangnya, Pak.
Iya. Artinya mereka perhitungannya sendiri juga sudah sangat matang, sangat bagus gitu. Nah, itulah kita melihatnya ini challenge kita sebagai EPC contractors ke depannya seperti apa. Challenge dalam arti kita lebih hati-hati dalam hal perhitungan. Jangan sampai kita over budget dari estimasi mereka ataupun dari para bidders lainnya seperti itu. Dan tentu mereka yang tadi yang saya sampaikan mereka memasukkan batas bawah ya ataupun batas atas. Dan di sini harus hati-hati, Pak. Ketika kita melakukan estimasi kita benar-benar di bawah batas bawah mereka, itu akan dilakukan justifikasi lebih lanjut atau mungkin disqualified. Artinya kita tidak bisa melakukan review secara teknikal lebih bagus, secara detail seperti itu. Dan disinilah kita mesti hati-hati di situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa Oke. BUMN sekarang Ya. ini sudah sangat established, Pak, sudah sangat maju, terlebih di bidang oil and gas. Hmm. 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 Oke. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Ya, sama-sama, Pak. Kita lanjut di chatbox ya, Pak Cahyo. Ini dari Pak Rifan. Ya, silakan, Pak. Dari Pak Rifan ada cerita nih bahwa tadi Pak Cahyo bilang pernah punya case miss untuk memasukkan salah satu potensi bahaya sehingga berdampak ke proyek yang mundur 8 bulan namanya. Pertanyaannya, untuk hal ini siapa yang bertanggung jawab, Pak? Si risk champion atau project manager atau siapa, Pak Cahyo? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kondisi tersebut, kebetulan pada saat itu saya sebagai project engineers, dan saya sendiri yang melakukan risk analysis. Jadi tentu tim dari project management team itu yang ya kita tidak bisa bilang itu pointing fingers lah ya, karena kita memang tidak bisa pada saat itu pada saat kita melakukan risk analysis itu kita masih di head office, di head office-nya atau di kantor pusatnya di Seoul pada saat itu. Nah, kita baru melakukan analisa lebih lanjut pada saat kita mencapai lokasi proyek. Jadi proyek tersebut berjalan, Pak. Jadi berjalan selama 8 bulan. Selama 8 bulan itu cukup cukup mengalami kendala-kendala yang luar biasa. Ya, jadi kita mengalami teror di lapangan, intimidasi ataupun penculikan. Ya, jadi cukup sulit kita melakukan proyek tersebut. Jadi akhirnya dari pihak manajemen kita escalate yang tadi itu. Jadi kalau kita ada threat, ada ancaman, kita escalate ke level yang lebih tinggi. Ya, jadi project team yang ada di lapangan escalate ke level yang lebih tinggi ataupun yang ada di kantor pusat bahwa kita mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tentu dilakukan analisa lebih lanjut terkait dengan eh, apa finance ya kerugiannya seberapa besar in case kita mundur atau in case kita maju, kita lanjut seperti itu. Nah, pada saat itu karena kita lihat risikonya cukup besar, Pak. Jadi beberapa tim kita sempat diculik. Ya, jadi kita harus membayar tebusan per kepala berapa US dollar. Ya, jadi ya setelah kita lakukan analisa, kita juga tidak mau mengambil risiko lebih lanjut. Pada itu baru tahapan awal, jangan sampai nanti pada saat pengiriman material pun kita mengalami risiko-risiko lebih lebih besar lagi. Akhirnya dari level manajemen mengambil keputusan bahwa oke, kita berhentikan proyek tersebut. Tentu akan dilakukan yang tadi itu dari sisi kontrak kita akan review. Ah, jadi ya tahapannya panjang, Pak. Sebelum kita mengambil keputusan bahwa kita akan mundur dari proyek tersebut. Ya, mungkin dari sisi kontrak, Pak Andi mungkin bisa bisa memberikan masukan lebih lanjut ya. Jadi Mungkin nanti yang ada. Ya, silakan. oh silakan Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, jadi menarik ya. Jadi yang ditarik adalah ke sisi kontraktualnya begitu ya. Kalau pengambilan keputusan, bagaimanapun juga kita mesti memiliki dari sisi kontraktual. Cuman
supaya lain gitu ya, mungkin nanti Pak Yani Mas Yana mungkin bisa di lakukan sesi terpisah ya tentang isi kontrak di pembahasan Iya, malam ini. Silakan. iya. Mungkin mungkin diskusi terpisah bisa kita lakukan terkait dengan kontrak manajemen Pak Yanda. Ya, Ya, betul, ini betul. akan sangat menarik. Ya, insya Allah kita coba adakan. Di Pak Andi boleh bantulah Pak Andi ya buat kita buat Ya, kasih Pak nanti buat teman-teman. Oke, jadi yang paling bertanggung jawab di sini si risk manajernya atau project manajernya Pak Cahyo dengan kasus yang tadi Oh, Pak Cahyo. ya tentu kepalanya project, ya project manager Pak. Ya. Kepalanya project. Kita sebagai risk ataupun project engineer, kita escalate ke level yang lebih tinggi, yaitu project manager. Project manager itu bisa kita katakan sebagai risk champion. Jadi dia akan bertanggung jawab penuh terhadap semua kondisi baik itu risk ya pada sebuah project. Baik, baik. Oke, Pak Andri sudah siap menunggu ini. Next time kontrak manajemen. Oke, Pak Cahyo, lanjut kita mengenai Siap. implementasi PRM tadi Pak Cahyo. Jadi Pak Iswayudi kan masih menanyakan nih, ini proyeknya saya mau buat proyek boiler Pak di power plant untuk pump paper industry. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini proyeknya kompleks ya, Pak Cahyo. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mendevelop PRM tersebut? Nah, mungkin Oke. bisa Pak Cahyo. Iya, Untuk minimum standarnya bisa diimplementasi lah. Kira-kira berapa lama, Pak? iya. Kalau dari level corporate itu butuh, ya, basically kita harus establish PRM itu di level corporate. At least kita punya standar acuan yang ada. Jadi misalnya prosedur, guideline, itu sudah ada. Kalau itu sudah ada, kita sudah develop. Nah, proyek-proyek ini tinggal pakai nih. Tinggal ngikutin aja. Misalnya template-nya seperti apa, terus guideline-nya, prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, tinggal ikut aja. Gitu. Nah, biasanya di level corporate itu ada yang namanya ERM, ya Enterprise Risk Management, tim, itu ada tim khusus. Lalu di level project execution itu ada dedicated personnel ataupun tim yang akan membantu mendevelop yang namanya risk management ataupun risk register pada masing-masing project. Nah, jadi itu dulu deh kita bangun dulu di level corporate, eh, baru kita bisa menggunakan standar atau acuan yang ada seperti itu. Dan itu akan sangat mudah, Pak. Akan sangat mudah pada saat kita proses bidding pun kita sudah punya apa semacam guideline ya untuk PRM. Apakah kita akan mengambil proyek tersebut dengan level risiko yang ada, ataukah kita akan istilahnya, oke, kita dengan risiko yang tinggi seperti ini kita akan tanda kutip kita decline lah, kita nggak ambil proyek tersebut seperti itu. Ataupun pada saat eksekusi ya risk register yang sudah kita daftarkan kita bisa gunakan. Jadi risk register ini bisa kita pakai dari proyek-proyek sejenis sebelumnya, tidak harus spesifik proyek apa dalam arti tidak harus proyek itu, kita bisa belajar dari proyek-proyek sebelumnya, kita bisa pakai template yang ada, kita pakai proyek tersebut bisa, ataupun kita daftarkan sendiri. Kita buat aja dulu listnya apa, gitu, seperti itu. Jadi eh, itu akan sangat mudah, Pak. Aplikasi pada ketika kita sudah punya standar acuan, pada saat eksekusi pun akan sangat mudah dilakukan. Gitu. Kita bagi aja. Jadi tiap departemen kita kasih aja template-nya, ya nanti setiap orang itu bisa tinggal ngisi aja secara langsung. Gitu. Dan itu hanya butuh waktu 1-2 hari untuk mengisi risk register yang ada. Baru setelah itu kita coba duduk duduk sekitar 1 hari, duduk bareng, nggak harus 1 hari sih, berapa jam duduk bareng, kita ambil kesepakatan, oke ini risk register yang ada, kita diskusi bareng, baru setelah itu kita lakukan yang namanya misalnya ya lakukan perhitungan-perhitungan terkait dengan kontingensi tersebut. Jadi berapa sih biayanya agar risiko ini kita bisa cover
seperti itu. Ya, itu aja mungkin Pak Yanda yang bisa saya sampaikan. Ya, kadang gini Pak Cahyo, mungkin di corporate ini kan kalau kita kenal di teorinya kan ada risk attitude Pak ya, dia yang netral, yang seeker, sama averse. Yang jadi challenge nih kalau ternyata secara manajemen pun mereka averse ya, menolak ya, artinya tidak care dengan adanya risk. Kalau yang netral atau seeker mungkin mereka mau kita involve dalam dalam atau kita libatkan dalam membuat PRM ini. Mungkin tips minimum kalau saya bisa simpulkan dari kita diskusi tadi, minimal kita dengan posisi project engineer atau project control atau PM belajar membuat SWOT tadi ya Pak Cahyo, SWOT Oh, itu saya oke. rasa. Mungkin jadi gini, eh risk culture ini harus kita bangun. Itu wajib. Jadi teman-teman di lapangan ini tidak hanya berpikir, wah proyek ini harus sukses, proyek ini harus on time. Tapi kan di balik semua itu ada risiko, Pak ya. Jadi gimana caranya dengan adanya risk management ini kita bisa mencapai proyek ini sukses. Sukses dalam arti on budget, on schedule. Nah, ini kita perlu workshop, Pak Yanda. Kita perlu reminder. Jadi kita harus, ya itulah gunanya komunikasi. Jadi eh, misalnya proyek berapa tahun, kita per berapa bulan, per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, kita kasih reminder. Kita lakukan workshop aja ke masing-masing proyek. Plus kita kasih semacam award misalnya. Misalnya proyek A berhasil memitigasi resiko dengan value sekian. Kita kasih award. Nah, jadi si risk championnya, risk ownernya, kita kasih award sekian. Oke, kamu berhasil memitigasi risiko ini. Gitu. Ataupun, jadi benar-benar yang namanya reminder itu kita lakukan tujuannya adalah kita membangun culture, ya budaya risiko kita bilang ya, budaya risiko agar teman-teman di lapangan bisa tetap aware yang namanya risiko dan mitigasi di lapangan seperti itu. Oke, di sini ada Pak Andri nih, silakan Pak Andri. Iya, terima kasih Pak Cahyo. Hanya sharing sedikit aja Pak Cahyo. Ya, Ya, ya memang betul risk itu kan culture ya, budaya. Namanya budaya nggak secepat kilat. Project betul, ada, kita langsung implement kan gitu ya Pak. betul Yang Pak. saya mau share di sini adalah ketika eh, di 2018 itu join dengan BP Petrochemical tapi Pak Cahyo saya. Di Mhm. BP Petrochemical itu ada revamping project senilai kurang lebih 62 juta US dollar. Nah, itu memang betul karena di BP sendiri itu risk itu kan sudah apa embrionya udah melekat lah ya semenjak Gulf Meksiko itu. Nah, Ya, ketika dari policy dari company sendiri memang sudah terbangun, artinya ya mandatori gitu ya. Seperti yang Pak Cahyo sampaikan tadi semua itu aktivitasnya di situ. Nah, sekarang saya move ke eh, PMA Singapura Chinese Private Company itu. Mhm. Itu memang eh, berbeda jauh. Ya, jadi seperti teman-teman tadi sampaikan juga, gimana kalau dari manajemennya sendiri itu eh, apa kurang aware ya di situ. Saya sepakat dengan Pak Cahyo tadi. Jadi mungkin i- itu ini kan sebuah sebuah value ya. Jadi Betul. ya dimanapun pun misalkan dari manajemennya sendiri itu belum aware ke sana, minimal ya kita sampaikan terus aja gitu. Nah, yang yang pasti dari history gitu ya, dari mungkin yang belum culture-nya belum risk itu belum melekat, mungkin kita bisa gali eh, histori sebelumnya dan itu kita tunjukkan Pak Cahyo. Jadi itu yang kemarin saya lakukan, termasuk yang
di Aljazair tadi ya Pak ya, yang contoh ya. Nah, Ya, sekecil apapun resiko itu kita registerkan. Mungkin pada saat kita ngeregister itu teman-teman yang lain gitu ya, karena belum terbiasa, mungkin bisa kebingungan atau ini apa kayak gitu. Tapi minimal Hmm. itu kita sampaikan. Mungkin itu Pak sedikit yang bisa saya sharing Pak. ya, Terima kasih. ya. Terima kasih banyak Pak Andri. Sangat setuju dengan statementnya Pak Andri. Nah, itulah gunanya kita malam ini duduk bareng Pak Andri. Terus terang gini, jujur ya, jujur. Ini kalau kita lihat orang Indonesia, Pak, yang PMI itu udah banyak, Pak. Maksudnya yang PMP lah, gitu ya. Udah sekarang tuh udah di atas 2000 lah, 2200 kalau nggak salah, 2300. Bapak tahu nggak kira-kira yang sudah RMP berapa orang? Hitung jari ya. Iya, Pak, sedikit. 80, 20. Nggak kurang, Pak. 26, 27. Artinya apa? Ya kan termasuk di sini ada beberapa yang sudah R&B itu cuma 26 27 orang kalau nggak salah. Mungkin 28 total ya termasuk ini yang terakhir. Jadi jujur Pak, mindset mindset culture kita terkait dengan risk management itu masih minim di Indonesia Pak. Nah, mungkin ini bisa jadi wadah kita Pak memperkenalkan risk management ke ya ke teman-teman lah yang istilahnya yang berkecimpung di dunia APC Pak. Nah, inilah, ini wadah kita, cara kita mengembangkan awareness atau culture terkait dengan risk management. Ya, syukur-syukur nanti ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut ataupun sertifikasi terkait dengan risk management itu sendiri, Pak. Seperti itu. Nah, kalau seandainya itu sudah terbangun, Pak, company manapun, misalnya sekarang kan Cina lagi banyak, Pak, di Indonesia ya. Ya, mau nggak mau mereka harus ngikutin pola kita gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kita yang malah ngikutin cara mereka menjalankan proyek tersebut. Gitu. Ya inilah Pak. Jadi semoga saja nanti diskusi-diskusi terkait risk management ataupun project manajemen lainnya, misalnya dari kontrak juga akan berjalan lebih lanjut lah. At least bisa menambah wawasan kita. Seperti itu, Pak Andri. Ya, terima kasih banyak Pak atas atas insight-nya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat bapak-bapak semua ya, bapak ibu semua. Ini mengingat waktu, nah, karena alhamdulillah sudah 2 jam. Semoga fundamental yang diberi sama Pak Cahyo terkait risk tadi, kalau mau lebih dalam, mau gali lebih dalam, bisa tanya ke Pak Cahyo lebih detail ya. Atau nanti kita diskusi di forum grup WA kita ya. Di sana Pak Andri juga ada. Nanti kalau boleh Pak Cahyo kita undang juga lah ke grup WhatsApp grupnya sehingga bisa sharing-sharing lebih jauh. Oke, mungkin terakhir Pak Cahyo sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, kira-kira buat apa ya, pesan-pesan lah buat teman-teman semua terkait risk management sebagai pelaku Ya, di MPC Project. Silakan Pak Cahyo. ya baik. Terima kasih banyak Pak Yanda. Jujur Pak ya, kalau saya perhatikan Pak, masih sangat minim orang yang aware terkait dengan risk. Dan itu sangat membahayakan sekali terus terang. Tapi di satu sisi, in case kita aware, dalam arti kita memang memiliki knowledge ataupun interest terkait dengan risk, banyak benefit yang kita bisa dapat. Ya kan? Dalam arti, ya kita bisa menjalankan proyek sebaik mungkin, seefektif mungkin, itu ya, kalau kita punya awareness terkait dengan risk. Nah, ini mungkin sekedar informasi untuk teman-teman semua. Jadi dulu dulu kalau kita bicara mengenai histori dari project management, eh project management di awal tahun 2000 itu eh, peminatnya hanya orang-orang IT ataupun hanya orang-orang yang sifatnya di bidang telco. Nah, sekarang Pak, sekarang di dunia APC sendiri sudah mulai ada kewajiban ya untuk level-level tertentu ada kewajiban untuk memiliki sertifikasi di bidang project management
ya, misalnya untuk level project engineer, project coordinator, ataupun project manager di dunia oil and gas itu ada requirement-nya, Pak. Jadi requirement-nya harus memiliki sertifikasi project management, misalnya PMP ataupun Prince2 ataupun lainnya. Nah, belakangan ini ada sesuatu hal yang menarik, jujur, yang baru saya lihat. Jadi beberapa project besar, tanda kutip ya, di salah satu BUMN migas yang saat ini, yang berkembang saat ini, itu ada requirement tambahan. Artinya tidak hanya harus menguasai project management, tapi ada requirement-nya, Pak. Risk management. Nah, in case kita punya knowledge lebih bidang risk ataupun pengalaman ataupun sertifikasi, itu akan sangat benefit. Tidak hanya menjalankan proyek, tapi di jenjang karir kita ke depannya seperti apa. Ya, semoga saja harapannya semakin banyak orang yang aware terkait dengan risk management untuk menjalankan proyek-proyek di Indonesia lah, ataupun di overseas lainnya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Yanda. Baik, terima kasih Pak Cahyo dan Bapak Ibu semua. Demikian sesi kita pada malam hari ini mengenai managing risk di EPC Project. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Selamat malam, Assalamualaikum, selamat istirahat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Cahyo, Terima Pak kasih. Yanda. Sampai ketemu lagi. Selamat Baik, malam. Selamat selamat malam. malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanda. Yuk, Pak Cahyo. Pak Cahyo masih di line.